Ya, oke sob. Jadi video kali ini ya, mungkin ini sedikit unfaedah tapi ya mungkin sedikit ada manfaatnya buat sebagian dari kalian gitu. Ya, jadi ini adalah si Oscar ya, karena warnanya kayak cicak, apa kadal, apa toke, ya sejenis itulah. Gue mau detailing sendiri di rumah. Nah, ya you know lah, ini kotor banget. Gue buka sedikit tuh ya, bisa kalian lihat betapa kotornya ya. Jadi kalau dipakai itu kesannya gimana gitu ya, yang nggak dirawat gitu. Jadi kan kemarin pas konsepnya baby look itu kan si crankcase-nya ini itu chrome ya, itu juga ada sebagian yang masih bersih dan sisanya ini semua bagian sini tuh lumpur semua cuy. Daripada ya mungkin kalian gabut di rumah gitu kan ya, pagi-pagi atau sore hari gitu, ya mendingan cuci motornya sendiri itu daripada gabut ya kan. Ya gampang-gampang aja, kalian bawa ke cucian steam udah beres gitu, kelar. Tapi kan kalau nyuci sendiri tuh kayak ada seninya gitu, seru juga gitu kalau nyuci sendiri di rumah. Nah, tapi bagaimana caranya supaya benar-benar bersih? Yang jelas gua nyucinya nanti pakai air sin sumur itu biasa, nggak pakai yang air tekanan tinggi gitu, enggak. Jadi gua pakai air yang ngalir biasa gitu. Bang, kenapa bisa sekotor ini? Ya namanya juga ini motor harian gua ya kan. Jadi gua ke sekolah pakai ini hujan-hujan gitu ya, dan ya nyeret gini cuy. Jadi velg knalpot kotor, filter rangka, cover kipas kabel di dalam selang hawa, mat flag breaker juga kotor banget. Untuk yang sebelah sini juga sama, sampai ke ductile-nya juga kotor, beho, jok belakang, block CVT, cover speed sensor. Dan untuk yang depannya ya wajar sih menurut gua kalau kotor segini, tapi kelihatan kayak buluk juga sih. Bottomnya juga kotor, decknya sini juga ya. Jadi gua ngelakuin cuci bener-bener detail kayak gini tuh sebulan sekali ya. Sekalian kotor gini gua biasanya bongkar bodi semua, terus gua copot lampu, bodi belakang, bodi depan, nanti gua copot gitu.
too young to fall in love, but how am I to know just what I'm thinking of? I am a young girl, and I like the others. I don't play with toys like my sisters and my brothers. Ya oke teman-teman, jadi part-part yang ingin gue copot sudah tercopot. Di sini gue mau kasih tahu ke kalian kalau mau melakukan teknik cuci seperti gue kali ini, kalian nggak boleh pakai air yang tegangan tinggi, membutuhkan kesabaran. Jadi air selang biasa dari toren gitu, kayak ya kayak keran-keran kamar mandi kalian gitu, diguyur set, nggak boleh diguyur yang sampai disemprot semua gitu ya. Jadi selangnya dibuka kerannya sedikit aja, terus ditempelin sini gitu. Nah ini ada selangnya, selang pendek bekas potongan. Jadi beratnya si ujung ini tuh ke ujung keran ya, ini ke ujung keran, dan gue mau praktekkan ngeguyurnya kayak gimana gitu. Nah jadi airnya sedikit aja, ngucurnya sedikit aja, terus segini set gitu, gini bagian sini gitu ya, terus bagian sini, terus ke sini ngelakson gak apa-apa, aman. Sini guyur aja bebas, sini yang guyur aja bebas nggak apa-apa. Jadi bagian sini yang amannya tuh sini set gitu ya, diguyur udah basah ya kan, guyur sini bagian crankcase sini, udah gitu aja. Terus bagian sini, bagian cover kipas gitu, jadi nggak boleh sampai diguyur set gitu, jangan, nggak boleh ya. Jadi sebisa mungkin kalian mengeguyur airnya nggak langsung airnya kena soket-soket yang ada di dalam sini gitu. Dan gue jamin aman sih, soalnya udah gue coba beberapa kali, mungkin ada ya puluhan kali gue melakukan cara ini, dan aman-aman aja. Tapi membutuhkan kesabaran dan ketelitian gitu ya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, udah jelas ya. Oke, langsung aja motornya di depan sini dan gue cuci, dan nanti gue kasih tahu alat-alat yang bakalan gue pakai untuk mencuci detail di motor ini. Oke, simak terus videonya cuy. Nah ya oke cuy. Jadi alat-alat yang gue pakai cuma ini doang, sikat gigi bekas. Fokus dong. Jadi ada yang kasar sama ada yang halus gitu. Nah, ini yang lebih halus, lebih lunak gitu ya. Nah ya satu aja cukup sih. Terus ini sikat buat nyikat ban mobil bapak gua, dan ya gua pakai juga. Jadi ini buat nyuci ban atau crankcase nanti karena medianya juga besar. Terus juga spons, ini spons bekas cuci piring emak gua, harusnya 2 sih ya, 2. Ini buat yang kotornya, nanti buat yang bersihnya tuh di bagian bodinya gitu. Dan yang pasti kuas, ini kuas lukis atau kuas buat ngecat juga bisa, tapi ini nanti lebih kecil dan pasti bisa menjangkau yang terpencilnya gitu. Jadi bener-bener detail kayak di bagian-bagian kaliper yang kayak gitu kan ya, juga seperti itu cuy, sempit gitu celah-celahnya ya. Dan yang pastinya adalah sabunnya nggak usah yang pakai yang mahal-mahal, cukup pakai ini aja, kit wash dan glow. Ini kalian bisa beli di Alfamart, Indomart juga banyak, dan ini bukan endorse, ini gue beli sendiri. Nah terus kenapa bang pakai sabun ini? Ya karena sabun ini tuh emang untuk khususnya untuk cat atau kendaraan gitu ya, khusus buat kendaraan. Jadi bagi kalian yang mau cuci motor, jangan dibiasakan pakai sabun cuci piring, karena itu untuk cat itu jadi panas gitu ya. Untuk cat itu panas sabun.
karena kan namanya juga sabun cuci piring untuk menghilangkan lemak atau minyak-minyak yang ada di piring atau wajan gitu. Makanya nggak baik buat bodi kasar ataupun bodi halus yang ada catnya, jadi cepat kusam nanti motornya. Oke lah, di awal-awal setahun pakai sabun cuci piring gitu ya bersih gitu ya, tapi nanti lihat aja kalau udah 2 tahun, 1,5 tahun gitu, pasti warna bodi kasarnya akan pudar jadi putih gitu. Dan ini udah aman untuk cat, dan yang non cat juga aman gitu. Jadi gua tegaskan lagi, jangan pakai Mama Lemon Zero, oke? Sip. Jadi ini aja alat-alat yang gua pakai, sederhana dan air yang mengalir dari keran dan sumbernya dari toren, dan which is itu enggak terlalu kenceng lah ya arus airnya, jadi masih aman, dipakainya lebih enak gitu. Oke, motor sudah di depan, gua guyur dulu dan gua cucinya secara time lapse aja biar lebih cepet cuy. Oke.
too young to fall in love, but how am I to know just what I'm thinking of? I am a young girl, and not like the others. I don't play with toys like my sisters and my brothers. Ya oke teman-teman, jadi gua mau jadiin 2 part aja. Oh ya bentar teman-teman, lagi azan isya ya, jadi gua break dulu dan gua mau ke masjid dulu ya. Oke skuy. Nah ya oke teman-teman, jadi gua udah pulang dari masjid ya. Nah jadi seperti ini dia motornya yang setelah gue cuci detailing gitu ya, ala gue di rumah dengan alat seadanya. Dan bagaimana hasilnya, apakah bisa optimal? Mari kita cek aja cuy. Nah jadi juga low light sih ya, jadi ya beginilah, soalnya dalam garasi dan lampu juga remang-remang lah ya bisa dibilang. Nah jadi ini udah kering tapi aki belum dipasang dan ya bersih, bisa kalian lihat tuh secara detailnya tuh ya, bisa kalian lihat sendiri. Kalau ini tuh kabel apa tuh si outletnya itu nempel ya, jadi seperti itu. Nah terus kita cek bagian lain. Oke kita cek dulu ini lebih dalam ya. Ini sobek, ini sobek bisa kalian lihat. Kalian lihat ya, tuh sobek. Makanya dulu gua kasih ini, tapi nanti gua kasih kabel lagi nanti di part ketiganya. Jadi ini adalah part pertama, yaitu adalah cuci motornya ya, bagian sasis, ruang mesin, engine bay ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa kalian lihat footstep nih.
nih ya, mantep ya. Tuh sasisnya, cat sasis rangka sampai sini bersih ya, mantap. Oke, bagian sini sudah jelas ya. Oke, bagian sini sekarang bagaimana, mantap nggak? Bersih ya, sekarang lihat. Untuk lebih jelasnya kalau mau kalian lihat nanti di part 2 nya ada di siang harinya biar lebih jelas lagi kelihatan bersihnya. Soalnya ini malam dan mengandalkan lampu yang ada di dalam garasi. Dan untuk crankcase juga udah sama bersih tuh ya, tuh sekalian lihat bersih sampai sini bersih tuh ya, bersih nih, bersih oh ya, bersih ya, standar tua juga bersih tuh. Sini juga semuanya bersih, dalam sini bersih semua, bersih banget. Jadi karena low light juga di dalam ruangan, jadi ya beginilah. Dan si shock breaker juga tuh udah bersih banget nih. Jadi emang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Coba kita lihat di bagian sini. Dan untuk di sini bang, kenapa kok kayak ada silvernya gini? Jadi dulu pas gua beli pilok warna silver itu taruh di dalam jok dan bocor karena kepencet ces gitu, terus netes ke dalam sini. Dan nanti gue juga ilangin, terus gue auto soler biar bersih. Mari kita lihat soket-soket di dalam sini berikut dengan kabel-kabelnya. Bisa kalian lihat kabel-kabelnya bersih. Kalau ini emang susah karena emang lem ya, lengket, jadi pasir-pasir debu-debunya udah pada nempel. Dan bisa kalian lihat di bagian sini tuh ya, soket-soketnya semua bersih tuh, bersih ya, bersih banget, mantap. Crankcase-nya juga bagian sini bersih nih, bisa kalian lihat. Kalau bagian sini tadi belum ya. Nah, jadi yang kotor tuh bagian kayak gini, ini masih kotor. Jadi kalian yang gua shoot ada bagian kayak gini berarti masih kotor, karena tadi gua nyucinya udah keburu maghrib ya. Jadi gua angkat dulu dan gua lanjut besok lagi gitu. Soalnya kalau gua lanjutin lagi pasti nanti hasilnya nggak bakalan optimal kalau gelap gitu, cahayanya kurang. Jadi ini juga soket ini juga belum nih, masih kelihatan kotor tuh ya, tapi sisanya yang lain udah bersih gitu ya, tinggal sedikit doang. Dan untuk bagian sini nih juga bersih sama tuh ya, bagian sini belum karena udah keburu maghrib ya. Terus gua masukin motornya dan bisa kalian lihat bagian sini juga sama bersih tuh ya. Jadi maaf aja kalau durasi video kali ini panjang lagi karena ya biar lebih jelas dan detail juga gitu. Bagian footstep juga nih ya, bersih. Coba kita lihat bagian sini juga sama bersih. Oh ya, ini by the way selang buat kalau misalkan ngisi bensin kepenuhan bagian sini. Nah seperti itu. Bisa kalian lihat di sini. Dan ini emang kotor kayak gini emang karena dulu nih gua amplas dan jadi buram dan butek gini, soalnya si shock breaker pernya ini terlalu gede diameternya, jadi mentok ke bagian sini. Makanya box filter udaranya gua plus sedikit. Dan bisa kalian lihat di bagian sini bersih semua, bersih ya, bersih semua sampai sini. Ini emang baut ini tuh emang hitam gini, jadi emang nggak bisa bersih, emang hitam kayak gitu bautnya. Juga bagian shock breaker sini sama bersih ya, bersih
ulir-ulirnya. Kalau yang ini lecet ya, ini lecet. Terus yang lainnya juga bersih ya, bersih. Kalau ini hitam-hitam di karetnya ini emang kayak gini, kayak ada gesekan benturan gitu, makanya dia ada hitam-hitamnya. Dan yang pasti sampai kolong-kolong sini juga gue bersihin. Nih di bagian sini juga gue bersihin. Tuh ya, bersih ya. Tuh bersih. Tuh bersih ya. Tuh bersih. Nah ya, bersih ya. Jadi sampai sini udah gua bersihin gitu. Oke. Jadi di bagian tangki coba kita lihat. Ini kalau kayak gini masih basah ya, ini ya, basah. Soalnya tadi gua taruhkan nebo di sini. Dan yang kering tuh seperti ini, bersih ya. Bersih. Ini baut keratan, gak tahu kenapa. Nanti bakalan gua ganti. Sini juga bersih ya. Di bagian pulpa bersih semua. Bagian sini juga sama bersih. Bagian sini juga sama. Tuh ya. Bersih. Kalau selangnya ini belum gua bersihin ya. Lupa tadi, ketinggalan. Terus juga bagian sini juga sama, bersih ya, bersih. Sini juga bersih. Kalau ini emang lecet-lecet kayak gini, makanya agak kayak gitu warnanya. Soalnya dulu ini udah pernah gue buka spakbornya karena mau berusaha ngirimin motor dari rumah nenek gue ke rumah ortu gue gitu. Oh ya, dan ini juga sama ya, tuh bersih. Ini ada nomor rangka, gua tutup tuh ya. Nih kelihatan gak sih? Susah ya, nggak bisa dibuka gitu. Soalnya bagian sini emang belum gua cuci detail, soalnya nanti bakalan gua amplas juga ini. Soalnya banyak karat-karat kayak gini. Tuh ya, karat juga, baut karatan. Tuh ya. Jadi nanti di part keduanya itu adalah moles crankcase, bersihin ini yang karat-karat itu, serta membersihin cat-cat yang tumpah ke bagian sini, pilok-pilok yang tadi gua ceritain. Nah seperti itu. Dan kita cek dulu di bagian sini juga sama, bersih ya, tuh bersih, mantap. Terus juga bagian sini juga sama, bersih sih ya. Kecuali ini belum, ini masih kelihatan kotor. Nah seperti itu, tapi nggak masalah lah ya, udah bisa dibilang notabene ini bersih. Bisa kalian lihat di bagian sini kabel-kabel semuanya tuh ya, bersih semua. Tapi usah fokus, belum fokus. Nah juga kalian bisa lihat nih, bersih. Dan bagian sini ada kayak cat gini, ada hijau-hijaunya juga, karena dulu pas motor gua waktu warna hijau, si spakbornya tuh dicatnya pas ditempel di sini gitu, makanya kayak gini. Nanti next di part kedua kita bersihin juga cat yang bleber kayak gini. Oke, lanjut bagian yang lain. Sini juga masih kotor, tapi masih bisa dihilangin kayak gini tuh. Ada dimaksain juga, karena udah maghrib, tapi masih gua lanjutin dan ya hasilnya seperti ini. Tidak bisa maksimal dan optimal. Ini juga masih banyak yang kotor. Sini juga masih ada yang kotor banget tuh ya. Sebenarnya ngilanginnya gampang kok. Jadi bener-bener kuas yang tadi, yang kuas buat lukis tuh bener-bener ngebantu bagian yang bersihin yang tipis-tipis, yang maksudnya yang kecil-kecil, bagian yang masuk ke dalam gitu. Tapi kalau overall kalian lihat dari jauh gini,
bener-bener kayak fresh itu. Kalian tuh baru ngeliat kotornya tuh pas bener-bener deket banget, deket jaraknya 10 cm baru kelihatan kotor gitu. Tapi kotor juga nggak kotor parah-parah amat gitu. Nah ya, jadi mungkin menurut gua cukup untuk video kali ini, untuk part pertamanya. Dan ya, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di like dan dislike aja kalau kalian tidak suka dengan video ini, dan bisa juga subscribe channel ini jika anda belum. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe ya, dan share video ini ke teman-teman anda. Bagi teman anda yang gabut atau butuh konten semacam ini, kasih aja link video ini, kalian juga bermanfaat buat teman kalian. Dan jangan lupa untuk kritik dan sarannya di kolom komentar, apalagi yang harus gua modifikasi di Oscar ini dan si Fiona by the way lagi dipakai seperti itu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua Fadli_Haunan. Nah oke, jadi ini body-bodinya yang gue copot tadi. Jadi si decknya ini belum gue cuci, deck bawah, deck lumpurnya belum, gampang nanti besok. Karpet juga belum, lampu belakang belum, detail under detail itu juga belum. Tapi yang penting bagian sini juga sudah bersih. Nanti ini belakangan juga bisa gitu. Jadi bisa kalian lihat tadi tuh ya, bersih, beda jauh sama yang tadi. Nah oke. I'm Fadli Ardias dan sampai jumpa di video-video keren saya selanjutnya. Jadi nanti part ketiganya ya, part ketiganya itu kan ya, ini ngeberesin kabel-kabel, kita bersihin lagi, kita beresin lagi, kita rapiin lagi. Ini juga ada sebagian yang kayak gini kurang bagus, kurang rapi. Seperti itu nanti di part keempatnya. Dan part yang ketiga tadi ya. Dan part yang keempat itu adalah kita pasang lazy eyes atau lampu daytime running light atau DRL, tapi yang non running ya. Tapi nanti gimana aja, bagusan ada sen runningnya atau enggak, nanti gua pikir-pikir lagi. Nanti di part keempat kita pasang LED DRL yang lebih terang daripada yang video kemarin, videonya ini. Jadi nanti kita ganti lagi yang lebih bagus, begitu sih. Oke.